Halo semuanya, pada slide kali ini kita akan membahas tentang gangguan psikologis. Secara klinis, ini didefinisikan sebagai pola perilaku atau psikologis yang signifikan yang bersifat distres atau menyebabkan penderitaan yang mendalam dan disabilitas atau mengganggu kemampuan individu untuk berfungsi normal dalam kehidupan sosial, pekerjaan, dan aspek penting lainnya. Namun dari lensa psikologi faal, kita melihat lebih jauh ke dalam sistem biologisnya. Gangguan psikologis termasuk kecemasan, depresi, hingga psikosis adalah manifestasi dari disfungsi biologis. Kita berbicara tentang kegagalan fungsi sirkuit saraf yang mendasari kognisi dan perilaku normal. Ini mengindikasikan adanya abnormalitas struktural atau fungsional pada sistem saraf pusat yang seringkali melibatkan ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia vital yang digunakan otak untuk berkomunikasi. Lalu di sini ada skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan psikotik kronis yang dicirikan oleh distorsi mendalam dalam proses berpikir, persepsi sensorik, respons emosional, dan perilaku. Inti dari gangguan ini adalah psikosis, kondisi di mana individu kehilangan kontak yang jelas dengan realitasnya. Dari perspektif faal, kita melihat penjelasan yang kuat melalui hipotesis dopamin. Hipotesis ini menyatakan bahwa gejala positif skizofrenia yang akan kita bahas sebagian besar disebabkan oleh hiperaktivitas atau aktivitas berlebihan dari neurotransmitter dopamin pada jalur saraf tertentu, yaitu jalur mesolimbik. Maaf, koreksi, untuk gejalanya itu adalah gejala umum ya, bukan gejala positif. Bukti penguatnya adalah bahwa obat antipsikotik yang efektif bekerja dengan cara memblokir reseptor dopamin D2. Lebih jauh lagi, skizofrenia bukan hanya tentang kimia otak, tetapi juga tentang struktur. Studi ini menunjukkan adanya penurunan volume pada area otak penting seperti korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif, dan pada hipokampus dalam sistem limbik. Penurunan fungsi korteks prefrontal ini diyakini berkaitan dengan gejala negatif dan masalah kognitifnya. Nah, di sini ada prevalensi skizofrenia. Mengenai seberapa umum gangguan ini, data global menunjukkan bahwa prevalensi skizofrenia seumur hidup atau lifetime prevalence berada di sekitar 0,7 hingga 1% dari populasi dunia. Menurut data WHO, skizofrenia mempengaruhi sekitar 1 dari 300 orang di seluruh dunia. Angka ini menunjukkan bahwa skizofrenia adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, bukan kasus yang terisolasi. Kapan gangguan ini biasanya muncul? Onsetnya sering terjadi pada masa-masa krusial, seperti pada remaja akhir atau hingga awal dewasa. Pada pria, onset cenderung lebih awal, sekitar usia 18-25 tahun, sementara pada wanita sekitar lebih lambat, 25-30 tahun. Faktor genetik memiliki peran yang sangat kuat dalam faktor resiko faalnya. Jika seseorang memiliki kembar identik yang menderita skizofrenia, bahkan resiko individu tersebut ikut menderita dapat mencapai 50%. Nah, selanjutnya ada gejala-gejala pada skizofrenia. Gejala ini ada 4. Yang pertama ada halusinasi. Ini adalah persepsi sensorik tanpa adanya stimulus eksternal yang nyata. Halusinasi yang paling umum dan khas adalah halusinasi pendengaran, di mana penderita mendengar suara-suara, misalnya suara yang mengomentari tindakannya atau memberikan perintah. Lalu ada delusi. Delusion ini adalah keyakinan yang salah, kuat, dan tidak realistis sama sekali yang dipertahankan teguh meskipun ada bukti logis yang menentangnya. Contoh paling sering adalah delusi kejar-kejaran atau uh, precautionary delusion, di mana penderita merasa diikuti, disiksa, atau menjadi target konspirasi. Lalu untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, halo semuanya.
semuanya, pada bagian ini saya akan membahas lanjutan dari gejala pada individu dengan skizofrenia, yaitu gejala negatif dan gejala disorganisasi. Selain gejala positif seperti halusinasi dan delusi, dua kelompok gejala ini juga berperan besar loh dalam mempengaruhi fungsi sehari-hari individu dengan skizofrenia. Yang pertama, mari kita bahas gejala negatifnya. Disebut negatif bukan karena memiliki sifat yang buruk, tetapi karena adanya kehilangan dan berkurangnya fungsi normal yang biasanya ada pada individu tanpa gangguan. Ada 3 tipe gejala utama yang termasuk dalam kategori ini. Yang pertama ada affiliation, yaitu penurunan motivasi atau ketidakmampuan untuk memulai dan mempertahankan aktivitas. Misalnya, ketika seseorang tidak lagi termotivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, males mandi, gak mau makan, gak mau bekerja, atau gak mau menyelesaikan aktivitas atau tugasnya sehari-hari. Seperti itu. Lalu yang kedua ada asociality, yaitu berkurangnya ketertarikan untuk membangun atau mempertahankan hubungan sosial. Contohnya, individu tidak lagi tertarik untuk berbicara kepada keluarga, kerabat, ataupun pasangannya. Bila mereka memiliki pasangan, tidak ingin bertemu orang lain, dan cenderung lebih menarik diri dari lingkungan sosial. Yang ketiga ada anhedonia, yaitu ketidakmampuan merasakan kesenangan dari aktivitas yang sebelumnya menyenangkan bagi mereka. Misalnya, ketika seseorang dulu menikmati hobinya, memiliki hobi, terus juga memiliki makanan favorit, atau senang untuk bersosialisasi dengan orang lain, kini tidak merasakan lagi kesenangan tersebut, meskipun kegiatan tersebut tetap dilakukan. Seperti itu. Setelah gejala negatif, kelompok berikutnya adalah gejala disorganisasi. Gejala ini berkaitan dengan gangguan dalam bahasa, pikiran, dan perilaku, sehingga komunikasi individu menjadi lebih sulit dipahami atau tidak koheren. Contoh gejala disorganisasi diantara lain ada, yang pertama ada disorganized speech, seperti berbicara lompat-lompat antar topik tanpa hubungan yang jelas, terus timbulnya kata-kata sendiri, membuat kata-kata sendiri, atau menjawab kalimat tidak sesuai dengan konteksnya. Lalu yang kedua ada disorganized behavior, seperti perilaku tidak terarah, tidak sesuai dengan situasi sosial, atau tindakan impulsif tanpa tujuan. Misalnya, ketika individu dengan skizofrenia ini sering tertawa-tawa sendiri, melepas baju di tempat umum, atau melakukan gerakan berulang tanpa ada tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, gejala pada individu dengan skizofrenia dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya faktor neurobiologis akan dijelaskan oleh rekan saya, Risha dan juga Kalista. Terima kasih. Oke, saya akan membahas faktor neurobiologisnya. Nah, skizofrenia ini dia memiliki dasar biologis yang kuat. Salah satunya itu adalah di faktor hereditas dan komponen genetik dalam DNA. Nah, istilah dari hereditary ini menunjukkan bahwa kerentanan skizofrenia ini tuh dapat diturunkan melalui garis keluarga. Tetapi penyakit ini tuh bukan diturunkan 100%. Walaupun dia memiliki komponen genetik yang kuat. Tapi si skizofrenia ini bukan penyakit dari gen tunggal, melainkan dia tuh adalah penyakit poligenik. Artinya itu adalah dipengaruhi oleh banyak gen sekaligus. Jadi bukan hanya dari satu gen tunggal aja. Tidak ada satu gen khusus yang menyebabkan si kondisi skizofrenia tersebut. Tetapi ada banyak gen-gen kecil yang memberi kontribusi resiko. Contoh mudahnya kayak gini, bayangkan setiap gen itu adalah satu titik resiko kecil. Kalau cuma ada satu titik, nah maka itu nggak akan jadi masalah. Tapi kalau ada 10 titik, nah maka resiko itu akan meningkat sedikit. Kalau ada 70 titik, maka resiko akan semakin besar untuk pada si skizofrenia ini. Untuk komponen genetik dalam DNA ini berarti terdapat variasi atau perubahan kecil dalam DNA sel saraf yang dapat mempengaruhi cara neuron bekerja. Nah, karena si DNA ini merupakan instruksi dasar untuk si fungsi sel, nah perubahan ini itu dapat berdampak pada pembentukan sinaps, terus produksi neurotransmitternya, serta proses transmisi informasi di otak. Inilah mengapa orang yang
punya skizofrenia ini, dia tuh sulit banget menyaring informasi. Terus pikirannya itu juga jadi nggak terorganisir, emosinya juga berubah-berubah, memori jangka pendeknya juga melemah. Jadi selain faktor genetik, penelitian juga menemukan bahwa kalau ukuran si hipokampus pada skizofrenia itu tuh cenderung lebih kecil. Hipokampus itu kan bagian otak yang penting ya untuk membuat memori baru, biar kita tuh bisa mengingat hal-hal yang baru terjadi, terus menentukan arah dan lokasi. Terus itu kan bantu kita untuk kita tuh sedang di mana, mau kemana. Terus hipokampus itu kan juga menggabungkan emosi dengan pengalaman kita. Hipokampus juga mengatur respon stres karena kan dekat dengan amigdala kan. Jadi hipokampus itu ikut mengontrol seberapa kuat bereaksi terhadap stres. Terus juga hipokampus itu juga mendukung proses kita berpikir, jadi membantu otak menyusun informasi, mengambil keputusan, terus memahami situasi. Ketika bagian ini mengecil, biasanya itu berarti koneksi antar sel saraf itu jadi berkurang, sinapsnya juga melemah, dan proses memorinya itu juga jadi tidak berjalan seoptimal biasanya. Akibatnya, mengalami gangguan memori, kesulitan menyusun ingatan, terus memori jangka pendeknya juga jadi melemah, terus dia akan kebingungan dalam menentukan waktu dan tempat. Nah, pengecilan si hipokampus ini tuh juga berarti berkaitan dengan tingkat keparahan si gejala ya. Jadi semakin kecil ukuran si hipokampusnya, biasanya itu semakin berat gejala yang muncul. Seperti pikiran itu jadi nggak terorganisir kan, terus emosinya juga jadi kacau, serta bisa terjadinya halusinasi atau delusi yang makin kuat. Sekarang saya akan masuk ke faktor neurobiologis terkait neurotransmitter dan hyperfrontality yang saat ini sedang dipahami walaupun masih terus diteliti. Ada gangguan pada sensitivitas reseptor dopamin di neuron. Jadi reseptor ini bisa jadi terlalu sensitif atau sebaliknya kurang sensitif. Awalnya gangguan ini banyak ditemukan di dua area otak, yaitu nucleus accumbens dan amigdala. Karena di dua area ini mayoritas individu dengan skizofrenia menunjukkan perubahan. Tapi penelitian terbaru menunjukkan kalau gangguan reseptor dopamin ini nggak cuma terbatas di dua area itu aja. Nah, nucleus accumbens seperti yang kita tahu adalah bagian inti dari reward circuit yang atur motivasi, rasa senang, dan processing reward. Jadi kalau nucleus accumbens ini nggak berfungsi sebagaimana mestinya, itu bisa berkaitan atau menyebabkan gejala negatif skizofrenia, misalnya anhedonia, yaitu ketidakmampuan seseorang merasakan kesenangan. Sedangkan kalau reseptor dopaminnya terlalu sensitif, otak jadi menerima stimulus yang berlebihan. Nah, hal ini bisa menyebabkan gejala positif seperti delusi dan halusinasi. Selain itu ditemukan juga adanya hiperaktivitas di association cortex-nya, misalnya di visual association cortex atau di auditory association cortex. Nah, yang menarik kadang di primary cortex ya, misalnya di primary visual cortex, aktivitasnya mungkin cuma dikit, tapi justru di association cortex-nya ini sangat hiperaktif. Jadi sebenarnya nggak ada stimulus dari lingkungan, tapi association cortex ini malah memproses sesuatu. Dia malah hiperaktif. Nah, jadinya di sistem visualnya, di jalur dorsal dan ventral, otak itu seolah-olah memproses sesuatu. Jadi seakan-akan ada objek tertentu di lokasi tertentu, padahal stimulusnya tuh nggak ada. Nah, association cortex ini menjadi sangat hiperkonektif dengan area otak lain. Dia sangat terhubung contohnya ke amigdala dan prefrontal cortex. Nah, faktor selanjutnya adalah hypofrontality, yaitu berkurangnya aktivitas di prefrontal cortex. Nah, secara umum hal ini tuh ditemukan di individu dengan skizofrenia. Hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan kombinasi gejala positif dan negatif yang mereka alami. Nah, seperti yang kita tahu, prefrontal cortex adalah bagian otak yang berperan dalam higher order thinking. Jadi ketika prefrontal cortex ini kurang aktif, kemampuan individu untuk membuat keputusan yang rasional, menilai apakah suatu pikiran ini realistis atau enggak, dan juga ngontrol respons terhadap halusinasi dan delusi yang mereka alami itu menjadi berkurang.
Selanjutnya, terkait depresi akan dilanjutkan oleh Kak Julianti dan Tasya. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai depresi. Untuk pengertian dari depresi, depresi adalah gangguan suasana hati atau mood disorder yang ditandai oleh kombinasi perubahan. Yang pertama, perubahan emosi, perasaan sedih yang intens, hampa, atau mati rasa secara emosional, dan juga kehilangan kemampuan untuk menikmati hal yang biasanya menyenangkan. Berikutnya, perubahan kognitif. Pikiran menjadi negatif, berulang merasa tidak berguna, banyak menyalahkan diri sendiri, dan juga sering merasa bersalah yang berlebihan. Perubahan kognitif itu juga menyebabkan sulit konsentrasi, sulit membuat keputusan, dan lambat dalam berpikir. Dan berikutnya adanya perubahan fisik akibat dari mungkin tidur yang terlalu banyak atau kurangnya tidur, dan juga perubahan nafsu makan yang menyebabkan naiknya atau turunnya berat badan secara drastis. Kelelahan ekstrim meskipun juga tidak banyak aktivitas. Berikutnya perubahan perilaku. Biasanya orang yang depresi menjadi menarik diri dari aktivitas sosial, tidak produktif, juga kehilangan motivasi, dan pada kondisi yang berat muncul pemikiran untuk bunuh diri. Berikutnya, prevalensi dari depresi. Depresi adalah gangguan yang umum terjadi, namun 2 kali lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ini terjadi akibat fluktuasi estrogen dan progesteron yang mempengaruhi neurotransmitter seperti serotonin. Kemudian adanya juga sosial budaya, tekanan gender, peran ganda, dan ekspektasi sosial. Dan gaya coping perempuan yang cenderung rumination atau memikirkan masalah secara berulang-ulang yang juga meningkatkan risiko depresi. Dan kemudian depresi juga 3 kali lebih sering terjadi pada individu yang hidup dalam kemiskinan karena masalah finansial, akses yang terbatas pada layanan kesehatan, dan juga lingkungan yang penuh dengan tekanan. Paparan yang lebih besar terhadap trauma, kekerasan, dan juga pekerjaan yang beresiko. 2/3 dari kasus depresi juga mengalami gangguan kecemasan atau comorbid anxiety disorders. Secara biologis, ini karena depresi dan kecemasan sama-sama melibatkan sistem limbik atau amigdala dan neurotransmitter yang tumpang tindih. Etiologi neurobiologis depresi menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter atau rendahnya serotonin yang menyebabkan terganggunya regulasi mood, tidur, nafsu makan, dan juga rasa tenang. Menyebabkan rendahnya dopamin yang mengurangi motivasi, reward system, dan kemampuan untuk merasa senang atau anhedonia. Reseptor neurotransmitter menjadi kurang sensitif karena walaupun neurotransmitternya ada, otak tidak menangkap signalnya dengan baik sehingga mood tetap rendah. Overactivity pada amigdala meningkatkan respon terhadap emosi negatif. Sehingga amigdala yang terlalu aktif membuat individu menjadi lebih mudah merasa sedih, khawatir, tersinggung, dan juga sensitif. Kemudian prefrontal cortex underactive adalah pusat eksekutif pengambilan keputusan, merencanakan dan mengatur emosi. Sehingga pada depresi aktivitas prefrontal cortex underactive menurun. Sehingga emosi menjadi sulit dikontrol, mudah merasa overwhelmed, dan juga sulit berpikir dengan jernih. Dan yang terakhir, aktivitas hipokampus menjadi menurun. Ini berkontribusi pada gangguan memori dan stres kronis. Pada depresi, hipokampus sering mengecil atau kurang aktif. Stres berkepanjangan meningkatkan hormon kortisol, berkontribusi pada kerusakan sel hipokampus. Akibatnya konsentrasi menjadi buruk, memori lemah, mudah lupa, dan susah untuk mempelajari hal-hal yang baru. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis gangguan depresi. Terdapat 6 jenis gangguan depresi yang diakui dalam DSM-5-TR dan ICD-11. Yang pertama adalah Major Depressive Disorder atau MDD.
Itu merupakan kondisi ketika seseorang mengalami depresi berat yang berlangsung minimal 2 minggu dan berdampak signifikan pada fungsi sosial maupun pekerjaan. Ini merupakan jenis gangguan depresi yang paling sering dijumpai dan biasanya ditandai dengan episode depresi mayor yang berulang atau tunggal. MDD ini memiliki 3 tingkat keparahan, yaitu mild, moderate, dan severe. Karena MDD ini banyak jenisnya, terdapat spesifiernya juga. Yang pertama adalah with melancholic features, yaitu hilang minat total atau tidak ada respon terhadap hal-hal yang menyenangkan atau yang sebelumnya dianggap menyenangkan. Yang kedua adalah with atypical features, yaitu makan berlebih, hiperinsomnia, dan reaktivitas mood itu masih ada. Yang ketiga adalah with anxious distress, di mana terdapat gejala kecemasan yang bersamai depresi. Kemudian with psychotic features, yaitu terdapat halusinasi atau delusi dengan tema depresif. Kemudian with seasonal pattern, atau yang biasa dikenal sebagai seasonal affective disorder. Dan terakhir ada peripartum onset, itu yang muncul saat kehamilan atau setelah persalinan. Kemudian ada persistent depressive disorder atau dysthymia. Itu pada kondisi ini gejalanya cenderung lebih ringan daripada major depressive disorder. Tapi kronis atau berlangsung lebih lama seperti selama 2 tahun atau lebih pada orang dewasa, dan pada anak atau remaja itu berlangsung sekitar 1 tahun atau lebih. Nah, ini sering disebut juga sebagai low-grade depression. Untuk usia anak dan remaja yang biasanya terdiagnosis pada usia 6-18 tahun, terdapat disruptive mood dysregulation disorder atau yang disebut DMDD. Ini ditandai dengan iritabilitas yang sangat tinggi, terus ledakan emosi yang terjadi berulang, dan mood yang mudah tersulut. Kemudian ada premenstrual dysphoric disorder atau PMDD, yaitu merupakan depresi intens yang muncul pada fase luteal atau sebelum menstruasi dan biasanya akan hilang setelah menstruasi dimulai. Biasanya PMDD ini mengganggu keseharian dalam baik itu sosial ataupun pekerjaan. Kemudian ada substance medication induced depressive disorder, yang merupakan jenis depresi yang disebabkan penggunaan zat atau obat-obatan tertentu. Dan yang kemudian adalah depressive disorder due to another medical condition, merupakan depresi yang dipicu oleh kondisi seperti gangguan tiroid atau penyakit neurologis. Kemudian terdapat juga yang tidak ada di slide, itu unspecified depressive disorder, yang merupakan gejala depresif yang signifikan tetapi tidak memenuhi kriteria diagnostik MDD. Selanjutnya adalah gejala depresi. Pada slide ini saya akan membahas atau menjelaskan gejala-gejala depresi berdasarkan kriteria yang digunakan pada DSM-5-TR. Untuk mendiagnosis depresi, seseorang harus mengalami sedikitnya 5 gejala selama minimal 2 minggu. Dan 2 gejala utama yang harus diperhatikan ada pada gejala emosional, seperti suasana hati yang depresif atau hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari atau anedonia. Nah, untuk gejala depresi ini terbagi menjadi 2, yaitu gejala emosional dan kognitif, dan gejala fisiologis. Untuk gejala emosional terdapat suasana hati depresif yang biasanya terjadi hampir setiap hari, dan kemudian anedonia, kehilangan minat atau kesenangan pada kegiatan yang sebelumnya dianggap menyenangkan. Kemudian ada gejala kognitif seperti munculnya rasa tidak berharga atau rasa bersalah berlebihan, serta kesulitan untuk fokus dan mengambil keputusan. Dan bahkan pada tahap yang lebih berat, seseorang juga dapat memiliki pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Kedua adalah gejala fisiologis atau somatik.
Ini misalnya tandanya seperti perubahan pola tidur, baik itu insomnia maupun hipersomnia, perubahan berat badan atau nafsu makan ini bisa menurun atau juga naik. Kemudian perasaan lelah yang terus-menerus, serta agitasi atau perlambatan psikomotorik atau perlambatan gerak. Nah, kombinasi gejala ini menunjukkan bahwa depresi itu bukan hanya kondisi emosional, tapi gangguan yang mempengaruhi fungsi tubuh secara menyeluruh. Sekian presentasi kami terkait psychological disorder. Terima kasih.